Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang program pembelajaran individual yang beranggotakan saya sendiri, Nur Laila, kemudian ada Arumi Dianingsih, Nurul Hasanah, dan Muhaimin. Langsung saja, untuk mempersingkat pokok bahasan, maka kami sudah membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian program pembelajaran individual, yang kedua ada komponen program pembelajaran individual, yang ketiga ada langkah-langkah merumuskan program pembelajaran individual, yang keempat ada contoh program pembelajaran individual. Yang pertama atau yang A, ada pengertian program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual atau PPI merupakan program pembelajaran yang didasarkan pada gaya, kekuatan, dan kebutuhan khusus siswa dalam belajar yang diambil dari istilah Individualist Educational Program atau IEP yang dikutip dari Farisa 2017. Model ini akan membantu siswa dalam belajar sesuai dengan porsi atau kemampuannya yang dimiliki. Dalam hal ini, guru bukan lagi memegang peranan secara otoritas tunggal dalam pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran bagi siswa. Menurut MINIS 2020, pada dasarnya PPI merupakan suatu model layanan pembelajaran yang dapat diberikan pada siswa berkebutuhan khusus yang melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama dengan anak normal di sekolah reguler dalam setting pendidikan inklusif. Penyusunan program pembelajaran individual melibatkan guru pembimbing khusus, guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan para ahli yang terkait. Pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus, memiliki rencana pembelajaran tersendiri yang berbeda pada komponennya dari RPP pada umumnya. Oleh karena itu, dalam penelitiannya, Rahman dan Musdalifah 2014 menguraikan bahwa bentuk pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus menganut prinsip-prinsip pembelajaran sebagaimana anak normal pada umumnya. Tetapi, guru yang mengajar di kelas inklusif perlu menerapkan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kebutuhan individu berkebutuhan khusus tersebut. Yang B, ada komponen program pembelajaran individual. Nah, di sini yang pertama ada tingkat kemampuan prestasi. Tingkat prestasi mengacu kepada pernyataan yang bersifat data spesifik tentang bidang studi yang dapat dipakai sebagai sasaran pembelajaran dan lebih menekankan kepada informasi pada aspek-aspek yang positif dari setiap peserta didik. Melalui informasi berkaitan dengan tingkat kemampuan atau prestasi, maka diharapkan para guru kelas dapat mengetahui secara pasti kebutuhan pembelajaran yang sesuai untuk siswa yang bersangkutan. Informasi umumnya berkaitan dengan kemampuan-kemampuan akademik, pola perilaku khusus, keterampilan untuk mendorong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, bakat vokasional, dan tingkat kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, ada sasaran program tahunan. Komponen ini merupakan kunci komponen karena dapat memperkirakan program jangka panjang selama kegiatan sekolah dan dapat menentukan perumusan tujuan PPI. Di antaranya ada dapat diukur. Dalam hal ini, pernyataan harus menggunakan kata kerja operasional atau menyebutkan, menjelaskan, mendefinisikan, mengidentifikasi, menulis, dan lain-lain. Yang kedua ada positif. Tujuan itu harus membawa perubahan ke arah positif. Misalnya, siswa dapat merespon waktu dengan tepat, bukan siswa dapat bertahan menutup mulut. Yang ketiga ada orientasi pada siswa. Dalam hal ini merumuskan apa yang dipelajari, bukan apa yang siswa pikirkan. Misalnya, siswa dapat menanggapi secara lisan pertanyaan dengan 2-3 frase. Yang selanjutnya yaitu relevan atau sesuai dengan kebutuhan individu. Baik, saya Arumi Dianingsih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Nur Laila. Komponen program pembelajaran individual yang ketiga yaitu sasaran jangka pendek atau short term objective. Nah, sasaran jangka pendek ini bersifat sasaran antara yang diterapkan setiap semester dalam tahun ajaran yang sedang berjalan. Sasaran ini semestinya sudah dikonsepkan oleh guru kelas sebelum penerapan program pembelajaran individual.
sehingga dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan akan dikembangkan guna mencapai kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik, dapat diamati dan dapat diukur. Dan selanjutnya adalah berorientasi kepada kebutuhan siswa yang bersangkutan serta mengarah kepada hal-hal yang positif, termasuk untuk kriteria-kriteria keberhasilan tertentu untuk suatu tugas yang disampaikan kepada peserta didik bersangkutan dalam upaya mencapai sasaran tahunan atau annual goals. Yang keempat adalah deskripsi tentang pelayanan pembelajaran atau Special Education and Related Service. Nah, di poin keempat ini, ada pun hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu meliputi yang pertama adalah guru yang mengajar, yang kedua adalah isi program pengajaran dan kegiatan pembelajaran. Ini biasanya dirancang dulu melalui RPS, dan yang ketiga adalah alat yang dipergunakan. Jadi alat ajar yang membantu kelancaran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kelima adalah waktu dimulainya kegiatan dan lama waktu yang dibutuhkan. Nah, dalam program pembelajaran individual itu harus terdapat tanggal kapan pengajaran itu dimulai dan dilaksanakan, serta antisipasi lamanya pelayanan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu kriteria objektif, evaluation procedure, and schedule for assessing short-term objectives. Nah, di dalam evaluasi ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah penilaian untuk menentukan tingkat kecakapan siswa saat ini, yang menjelaskan kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri siswa tersebut. Ini bisa dilakukan setelah asesmen. Terus yang kedua adalah menilai keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau praktik secara langsung. Metodenya itu dapat melalui tes atau observasi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu langkah-langkah merumuskan program pembelajaran individual. Langkah-langkah ini ada 5. Yang pertama, membentuk tim PPI atau TP3I, yaitu tim penilaian program pembelajaran individual. Terdiri dari orang-orang yang bekerja dengan anak dan memiliki informasi yang dapat disumbangkan untuk menyusun rencana pendidikan yang komprehensif bagi anak. Tim ini idealnya mencakup guru khusus, guru reguler, kepala sekolah, orang tua, diagnosis, dan tenaga ahli yang berupa konselor spesialis terapis. Bila memungkinkan, anak bersangkutan juga diajak. Yang kedua, menilai kebutuhan anak. Hasil penilaian awal kebutuhan anak yang bersumber dari wali kelas, guru khusus, guru mata pelajaran, orang tua, konselor dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan khusus pembelajaran, menentukan program prioritas pelajaran kebutuhan secara individual. Yang ketiga, mengembangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Pengembangan tujuan jangka panjang dan jangka pendek telah diatur dalam GPPP untuk jangka waktu 1 tahun. Sementara pengembangan tujuan jangka pendek disusun oleh guru untuk 1 kali pertemuan pembelajaran. Yang keempat, merencanakan metode dan prosedur pembelajaran. Metode dan prosedur pembelajaran adalah sebuah rangkaian bagaimana guru dapat melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga siswa mencapai tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima atau yang terakhir, evaluasi kemajuan anak. Evaluasi kemajuan belajar anak diukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam rumusan tujuan pembelajaran khusus. Contohnya, TIK. Setelah pembelajaran diharapkan, siswa dapat menyebutkan secara lisan dan lancar minimal 4 binatang memamah biak yang diternak petani. Kriteria yang dijadikan dasar, yang pertama menyebutkan, yang kedua secara lisan dan lancar, yang ketiga minimal 4 binatang memamah biak yang diternak petani. Atas dasar standar yang telah ditetapkan, guru dapat menilai apakah anak masih perlu diperbaiki atau tidak. Pembahasan yang keempat yaitu contoh program pembelajaran individual. Salah satu contoh penerapan pembelajaran individual adalah penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, Mujaki, Sunayyah, dan Ibtikia pada tahun 2020. Implementasi program pembelajaran individual siswa tunagrahita kelas inklusi SDN Batet 1 Kota Kediri. Pada penelitian ini,
dilakukan 3 tahapan untuk memperoleh data, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahapan yang pertama yaitu tahap perencanaan. Sekolah terlebih dahulu melakukan asesmen awal kepada siswa sebelum dibentuk program. Asesmen awal pada siswa difokuskan pada kemampuan berkomunikasi, membaca, menulis, dan berhitung siswa. Asesmen dilakukan oleh guru senior yang ditunjuk kepala sekolah. Sebelum melaksanakan program, sekolah memberikan sosialisasi kepada semua orang tua ABK, khususnya siswa tunagrahita, dengan cara mengadakan pertemuan untuk mengetahui kemampuan dan kondisi siswa serta program yang diberikan sekolah kepada siswa selama pembelajaran dimulai. Tahapan yang kedua yaitu hasil penelitian dari tahap perencanaan. Anggota pelaksana dalam program pembelajaran individual masih kurang. Hal ini dapat dilihat di lapangan bahwa SDN Batet 1 Kota Kediri belum memiliki tim ahli kesehatan seperti dokter atau psikolog. Sekolah hanya memiliki 3 terapis lulusan PLB, pendidikan luar biasa, dan BK, bimbingan konseling, sehingga pemantauan anak di bidang kesehatan belum dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya akan dilanjut. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Beberapa langkah yang harus dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran antara lain: yang pertama, penyajian. Guru menciptakan kesiapan belajar siswa dengan menimbulkan motivasi belajar. Yang kedua, praktek dengan pengawasan. Siswa mempraktekkan tugas dengan bimbingan. Kemudian, guru memberikan penguatan atau umpan balik yang bersifat korektif. Yang ketiga yaitu praktek secara mandiri. Siswa mempraktekkan tugas yang disajikan dalam berbagai materi di buku kerja, dan guru memberikan penguatan dan umpan balik yang bersifat korektif. Adapun hasil penelitian dari tahapan pelaksanaan, di SD Negeri Batet 1 Kota Kediri, belajar mengajar juga diawali dengan penyajian yang dilakukan oleh guru, diawali dengan berdoa dan pemberian penjelasan tentang tujuan pembelajaran serta materi yang akan dipelajari. Setelah guru kelas menerangkan materi, kemudian GPK atau guru pembimbing khusus memberikan bantuan kepada siswa tunagrahita untuk memahami materi. Materi yang diberikan kepada siswa tunagrahita dalam penyampaian teori lebih disederhanakan atau tidak mendalam seperti siswa reguler. Selain materi, kurikulum yang dipakai oleh siswa reguler dan siswa tunagrahita sama, yaitu menggunakan kurikulum KKSP. Pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri Batet 1 Kota Kediri dilakukan tidak hanya di dalam kelas saja. Pembelajaran juga sering dilakukan di luar kelas, seperti di gazebo atau di depan kelas. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Evaluasi yang dilakukan sekolah untuk siswa ABK, khususnya tunagrahita, hanya semacam pemberian evaluasi mengenai materi pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Evaluasi yang dibicarakan hanya evaluasi tentang pembelajaran, dan kepala sekolah menyampaikan evaluasi pada setiap pertemuan di akhir semester bersamaan dengan laporan hasil belajar. Nah, kesimpulan dari implementasi penelitian SD Negeri Batet 1 Kota Kediri yaitu implementasi program pembelajaran individual siswa tunagrahita kelas inklusi SD Negeri Batet 1 Kota Kediri dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam terhadap kepala sekolah, guru, terapis, dan orang tua. Terhadap pihak-pihak yang terkait, maka disimpulkan bahwa dalam implementasi program pembelajaran individual di SD Negeri Batet 1 Kota Kediri telah melakukan kerjasama dengan semua pihak seperti kepala sekolah, guru, terapis, dan orang tua, sehingga sekolah inklusi bisa berjalan hingga sekarang. Penelitian ini dilakukan oleh Nikmatuz Zahro dan Nur Hamidah pada tahun 2016.